Shalom Geraha Anugerah. Shalom. Saya lagi shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Amen. Tuhan kalau pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Saat ini baik yang beribadah di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, kita percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin, Yesus. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingin memuji, menyembah Tuhan. Amin. Memuji adalah untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah. Lebih banyak kita takluk kepada Tuhan, Amin. taat kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan. Biarlah keinginan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Kita sama-sama tunduk kepala pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk setiap anugerah, berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kami dalam keadaan baik. Amin. Organ-organ tubuh kami berfungsi dengan sempurna. Amin. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan pagi ini. Amin. Kami hendak masuk dalam hadirat Tuhan. Kami hendak menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menyembah Engkau karena Engkau Allah segalanya dalam hidup kami ya. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Kami siap menerima curahan urapan-Mu ya Tuhan atas kami Amin. semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. hadirat-Mu Tuhan.
karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak untuk disembah ya Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Biar hati kami memuji-muji Engkau, hati kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Amin, Yesus. Kami ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena kami tahu Engkau segalanya dalam hidup kami ya Amin, Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami menyerahkan sepenuhnya Amin, Yesus. hidup kami dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Dalam pujian pertama tadi, kita percaya bahwa setiap kita
merindukan untuk menjadi pemuji-pemuji yang benar di hadapan Tuhan. Kita takluk di hadapan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena satu hal, Dia mengasihi kita dan kita juga patut mengasihi Tuhan kita. Amin, Yesus. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengar firman-Nya, biar firman ini boleh kita taati, bahkan kita lakukan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 saya akan bacakan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kita untuk kita boleh menjalankan setiap firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang berbicara pada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, bahkan setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. itulah kerinduan kita sama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi
Yesus, Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan, kalau kami boleh hidup, Tuhan berikan kesempatan kami berada di sini Tuhan, beribadah secara onsite ya Bapa. Tuhan, ini karena kasih karunia-Mu Tuhan, ini karena anugerah-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kepada kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan peliharakan kami semua yang ada di sini, bahkan seluruh keluarga kami, bahkan yang mengikuti ibadah secara online, seluruh jemaat juga kami percaya Tuhan peliharakan kami semua ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh hati ya Bapa. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali hidup kami tidak berkenan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara Tuhan, melanjutkan Tuhan berkat rohani-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Frida ya Bapa. Berikan urapan yang khusus kepada Ibu Frida ya Bapa, supaya kami semua boleh dikuatkan ya Bapa, diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, setelah aku, Paulus, mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Perhatikan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus menulis surat ini, ia sedang ada di penjara di Roma. Ia terbelenggu, jadi berangus, dia tidak mengalami kebebasan, tapi masih dia mengatakan, apa saudara? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Ini kehebatan Paulus. Kepada siapa? Surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Kota Efesus adalah kota yang besar, yang disebut sebagai cahaya atau terang Asia. Di mana di situ bertumbuh berbagai ragam kepercayaan, bertumbuh berbagai ragam suku, ya saudara, beraneka ragam. Termasuk di dalamnya kekristenan yang harus bersaing dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Saudara, kenapa Paulus tidak berhenti mengucap syukur? Karena dia mendengar tentang iman dari jemaat Tuhan di kota Efesus ini, tentang kasihnya terhadap semua orang kudus, beriman, tetap pegang iman di tengah-tengah persaingan kepercayaan, di tengah-tengah situasi yang sedemikian hebohnya di kota Filipus. Paulus mendengar bahwa iman orang-orang Efesus, anak-anak Tuhan di Efesus,
menjadi kebanggaan. Dan untuk itu dia tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, adakah kita tetap dapat mengucap syukur? Seperti Paulus ketika dia menulis surat ini. Di dalam penjara, dia dibelenggu, tetapi dia tetap mengucap syukur. Saya nggak tahu belenggu apa yang sedang membelenggu hidup saudara dan saya. Berita hoax, berita yang menakutkan, demo sana, demo sini. Berita yang membuat hati kita ciut, bahkan tawar, bahkan kecut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti Paulus, ia tetap tidak berhenti mengucap syukur. Kecuali selain dia tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat Tuhan di Efesus. Dan kita ini adalah Efesus rohani. Amin, saudara-saudara. Saudara juga Paulus rohani yang harus meneruskan semangat Paulus. Walaupun dalam penjara tetap tidak pernah berhenti mengucap syukur. Di dalam segala hal dan keadaan, ucapkanlah syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu, kita sedang menarik kuasa Allah turun dalam kehidupan kita. Amin. Aku pun, firman Tuhan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini bersyafaat nih Paulus. Tetap mengingat jemaat Tuhan. Tetap mengingat saudara-saudara kita dalam doa kita. Saudara, ada orang yang parno musim pandemi seperti ini. Nggak berani keluar rumah. Bahkan jangan keluar rumah, jangankan keluar rumah. Keluar kamar nggak berani. Saya dengar satu keluarga, dia tidak berani keluar rumah. Kalau ketemu sama cucu cuma buka tirai jendelanya. Hai, wah, dari jauh. Keluar kamar pakai baju APD. Lebih gila lagi saudara-saudara, enggak parno. Saudara, pakai APD. Jadi kalau enggak berani ketemu dengan siapa, saudara, bayangkan. Kita enggak tahu ini situasi makin membaik atau enggak. Tetapi kita dengar, bersyukur vaksin mau datang, tapi dengar-dengar lagi, yang divaksin malah mati. Wah, apa enggak bingung saudara-saudara? Aduh, pusing 7 keliling deh. Mau ikut yang mana, saudara-saudara? Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, kalau kita tidak dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan kakak saya pun ya, saudara, yang ada di Semarang, dia bilang gini, jangan datang ke rumah papi mami ya. Semua cucu, semua anak-anak, jangan, kita sudah tua. Saudara, saya sama anak saya, cucu saya sama Fani masih cipika-cipiki. Kemarin kungkungnya bilang, jangan cipika-cipiki, gak apa-apa, cipika-cipiki. Kita kan gak tahu OTG yang mana, saudara. Ada orang yang kelihatan seger tapi OTG. Tapi saya percaya, ya asal sebatas mana, kan gak peluk-pelukan terus dong. Pelukan kan mancing 1 detik, 2 detik, udah lepas. Udah jangan deket-deket, terlalu deket jauh-jauhan. Paulus mengingat dalam doanya. Artinya kita juga punya tugas, kita gak bisa ketemu. Ya bersyafaatlah, doakan, sebut satu demi satu orang yang kita kasih yang tidak kita dapat jumpai. Nah itu tugas kita. Selain Paulus berdoa, ia juga meminta kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya tujuannya apa? Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus berdoa supaya jemaat punya roh hikmat. Roh hikmat tidak kita dapat di bangku kuliah kita. Firman Tuhan mengatakan, adapun takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Ya. Otak kita encer karena kita diasah di bangku kuliah, tetapi hikmat tidak datang dari bangku kuliah. Hikmat itu datang ketika kita hidup takut akan Tuhan. Paulus berdoa agar jemaat memiliki hikmat, kemudian memiliki wahyu, bukan wahyu ningrum, bukan wahyu di. Saudara-saudara, punya wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena banyak orang yang sekarang ini mengklaim, aku mendapat wahyu dari Tuhan. 10, 10, 20. Dapat enggak WA-nya?
Sampai kesaksian seorang anak kecil ditunjukkan. Tak tunggu tanggal 10 bulan 10. Ini orang banyakan merit, saudara-saudara. Harinya bagus walaupun meritnya via online, saudara ya. Antara lain kan mantan guru sekolah minggu kita, Devi, 10 bulan 10. Jadi negara ada di Bali. Dokter dapat bule, saudara. Mamanya datang ke sana. Saudara, via apa? Online. Tulis di WA, minta maaf. Kami nggak bisa ngundang karena situasi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak wahyu yang nggak benar datang. Banyak hikmat yang nggak benar. Tapi saudara, kita tuh perlu hikmat Tuhan. Karena hidup yang kita jalani mulai bangun pagi, kita harus milih. Kita tuh diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Antara lain, hari ini batik day. Yang lupa pakai batik. Batikku warnanya apa? Bulan lalu aku pakai batik warna broken white. Warna dasarnya, masa mau pakai broken white lagi? Pakailah warna ungu. Ada polka dotnya, pink. Waduh, cari masker sekarang sudah jadi fashion, saudara-saudara. Aku cari, oh maskernya harus pink. Saudara, memilih ibu-ibu hari ini mau makan di mana? Hari Minggu kan nggak mau masak. Mau makan siapa? Lah, itu kebablasan. Makan di mana? Makan dengan siapa? Makan siapa? Hidup kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kalau kita salah pilih, mau ngedil bisnis dengan mana? Ini kalau bapak-bapak bisnis kan ya. Bisnisnya dengan apa? Mau tekan MOU dengan siapa? Menguntungkan atau merugikan? Di dalam setiap pilihan kita, kalau kita tidak tanya dulu sama Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan hikmat kepada kita, maka kita zamannya ini akan menjadi bulan-bulanan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berdoa supaya Dia memberikan kepada saudara dan saya roh hikmat dan wahyu untuk kenal Dia dengan benar. Kenali Tuhan dengan benar, karena kita butuh Dia setiap saat. Kita butuh Dia dalam setiap pilihan hidup kita. Berikutnya, supaya apa? Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, mata hati itu letaknya di sini, di dalam. Tapi yang di luar ini mata jasmani kita. Bisa kabur karena selaput yang disebut katarak. Seperti buah salak, ada selaput. Nah, selaput itu yang membuat kita buram. Dan ketika sudah cukup waktu, maka selaput itu harus dikeset. Saudara, karena kita tidak bisa jelas dengan adanya selaput itu. Paulus mendoakan, jangan cuma yang di depan ini yang perlu diperhatikan, apalagi ibu-ibu. Aduh, kok mataku sipit ya, kepengen mata belau. Ambillah supidol, saudara-saudara. Digambar deh, supaya hitam jadi kelihatan belau. Aduh, bulu matanya kok pendek ya, ambillah sapu ijuk. Tempelkan itu, saudara, maka bulu mata Anda akan menjadi lentik. Gimana supaya matching dengan baju kita? Belilah eyeshadow, gambar cat, biru kah, kuning kah, baju ini hari ini pakai bajunya warna apa? Warna purple, pakai yang purple. Warna coklat, pakai yang coklat. Sampai ke rambut-rambut. Mana Fani? Rambutnya megaloman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kamu menjadikan gak cuma mata yang di depan ini yang kita perhatikan, tapi mata hati kita. Mata hati kita supaya memiliki mata hati yang terang. Agar apa? Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Mata hati kita suka menjadi buram, suka tertutup dengan selaput, jangankan kita. Maria Magdalena, waktu dia kehilangan gurunya, waktu dia masih sangat merindukan untuk bisa merempah-rempahi, memberikan wangian kepada gurunya ke kuburnya. Pagi itu dia sampai di kubur dan dia terkejut karena batu sudah tergolek. Apa yang dia alami? Yesus datang menampakkan diri. Tapi Maria, karena hatinya dipenuhi dengan duka cita yang dalam, dia tidak kenal
Sampai dia tanya, apakah kamu ini penjaga taman? Tahu nggak kamu siapa yang mencuri mayat guruku? Padahal itu Yesus sendiri. Maria menjadi sadar ketika Yesus mulai mengeluarkan suara dan memanggil namanya. Menyentuh pribadinya. Maria, baru dia sadar, wah ini adalah guru, ini adalah Tuhan. Ternyata Tuhan benar-benar bangkit. Siapa yang tidak kenal? Dua murid Yesus yang selalu ikut iring Yesus. Kemana Yesus ada, selalu dia ada. Waktu dia kecewa, waktu dua murid ini kecewa, meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, mereka sedang antusias membicarakan tentang kematian Yesus. Yesus nimbrung di tengah mereka. Sejak dari Yerusalem sampai ke Emmaus, mereka nggak kenal orang yang diajak bicara. Padahal bicaranya itu menggebu-gebu antusias banget, tapi nggak kenal siapa orang ini. Kapan mereka kenal? Setelah mereka tiba di tempat dan memecahkan roti, baru mereka kenal. Ya ampun, ini dia Yesus. Saudara, itu murid yang ngikut Yesus loh. Lah kita kan nggak ngikut Yesus, kita ngikutnya itu kan karena kita percaya tanpa melihat. Itu mereka yang melihat, itu mereka yang berinteraksi. Masih juga nggak kenal Yesus dengan benar. Hari ini saya percaya saudara yang di tempat ini akan menjadi orang-orang yang mengenali, yang memiliki mata hati yang tajam untuk bisa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Yang mati memang mati, tapi dia bangkit dan dia hidup dan dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia bersemayam di dalam hati kita sehingga kita memperoleh mata hati yang terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Itu kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus. Kedaulatan Kristus yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Sebutkan saja. Pemerintahan mana sekarang ini yang paling tinggi? Amerika dengan Donald Trump-nya yang akan siap bersaing dengan siapa? Nah, pintar saudara. Saya lupa. Atau saudara bilang Abe Lincoln, orang yang presiden yang terkenal dari Amerika. Coba sebut pemerintah mana? Rusia dulu hebat. Dengan kalau sekarang dengan Putinnya. Sebut pemerintah, sebut penguasa, sebut kekuasaan, dan sebut kerajaan yang dapat kita sebut di dunia ini maupun di dunia akan datang. Cina yang sekarang sedang ngetop saudara-saudara dengan Mao Zedongnya. Tapi di mana Mao Zedong? Datang ke Cina dan lihat muminya. Ada dengan jas, dengan dasi yang masih utuh. Mau ke Rusia, saya pernah lihat juga di Rusia, Lenin dengan muminya, dengan jas, dengan mukanya. Tapi semua sudah almarhum. Yesus tidak pernah mati. Dia mati dan dia hidup, dia bangkit dan dia menang. Dan kemenangannya itu yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi andalan buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Coba sebut semua nama pemerintah dunia yang sekarang dan yang akan datang. Segala sesuatu. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus.
dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Semua ketenaran, semua kepopuleran, semua kegantengan, semua kecakapan, semua ada di bawah kaki Kristus. Semua kesehatan, semua kemuliaan, semua berkat ada diletakkan di bawah kaki Kristus. Paulus bilang seperti itu. Cuman kita suka salah, ngarep bos yang bisa membantu kita, ngarep anak salah, ngarep orang tua yang bisa mendukung kita. Sebagai orang tua kita salah, ngarep anak yang sudah kita piara dari kecil. Tapi betapa banyak orang tua yang kecewa. Saudara, semua kekuasaan, semua pemerintahan, semua ketenaran ada di bawah kaki Kristus. So, cari di bawah kaki Kristus dan jangan salah mencarinya. Jika Anda mencari di bawah kaki Kristus dengan segala kerendahan hati, maka kita akan menemukan jawabannya. Karena bagi setiap orang yang percaya, pengharapan itu akan diwujudkan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat 5. Hari ini, di dalam segala ketidakpastian yang ada di tengah-tengah kita, mari saudara-saudara, jangan salah berharap. Karena hanya Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Hanya Dia yang tahu setiap rencana kita. Minta hikmat dari Tuhan. Minta mata hati kita terang supaya kita kenal Dia dengan benar. Sehingga ketika kita mencarinya, firman Tuhan mengatakan semuanya itu ketika kita cari di bawah kaki Kristus, Dia telah memberikannya kepada kita. Kuasa, kehormatan, kemuliaan Dia berikan ketika kita mencari di bawah kaki Kristus. Jadilah Paulus yang tidak berhenti mengucap syukur, yang terus bersyafaat karena tugas kita adalah syafaat. Syafaat untuk segala sesuatu yang kita bisa syafaatkan. Supaya kita memiliki roh dan hikmat, wahyu yang benar. Supaya kita memiliki mata hati yang benar, mata hati yang tajam. Untuk tidak salah menilai Dia. Bahwa Dia keliru, Dia terlambat, Dia gak keburu. Tidak, Yesus adalah Allah yang hidup. Cari semuanya di bawah kaki Kristus. Anda akan menemukannya. Dan Anda punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap yang pegang janjimu.
lagi katakan, pengharapanku hanya padamu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku kekasih Bapak Ong Teksan akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kepada kami roh yang takut akan Engkau. Engkau berikan kepada kami kerinduan untuk terus menerus mencari Tuhan, membawa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau terus memberikan hikmat kepada kami, iman untuk senantiasa bersyukur atas segala situasi yang kami hadapi. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami semuanya anak-anak-Mu melalui segala perkara yang ada. Dan kami percaya hidup kami sudah Tuhan pelihara, dan Tuhan akan senantiasa berjanji menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus bersyafaat Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk siapapun ya Tuhan, bahwa kami ingin melakukan yang terbaik Tuhan. Ingin Tuhan senantiasa melawat Indonesia, Tuhan memberikan perubahan buat Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan, biar senantiasa firman-Mu ini hidup di dalam kami. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu memberikan pengharapan kepada kami, dan membuat kami haus akan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.